Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu min raf'i hadas bayanun lil fardin. Kata min raf'i hadas ini adalah menjelaskan isi dari kata fardin. Wal muradu bi raf'il hadas inda mustamilihi. Yang dimaksud dengan menghilangkan hadas ya, itu adalah menghilangkan hadas bagi yang menggunakan, Fasa milam ma'abudul hanafi bila niat liana ustamala fi raf'i hadasin indahu wa ilam yarfa al hadasa indana li adam ini ya. Jadi kadang kan antara dua orang itu memiliki madhab yang berbeda ya. Memiliki madhab yang berbeda itu tentunya nanti konsekuensi hukumnya juga bisa berbeda. Misalkan saya punya teman saya bermadhab Hanafi. Dia wudhunya tanpa niat. Hanafi itu wudhu tidak niat tidak apa-apa ya. Niat tidak termasuk syarat wudhu, tidak termasuk rukun wudhu. Saya punya teman saya madhabnya Hanafi, dia wudhu tanpa niat. Nah itu air bekas wudhunya, air yang digunakan wudhu itu apakah mustakmal atau tidak? Bagi saya apakah air itu mustakmal atau tidak? Mengapa ada pertanyaan seperti itu? Ya karena menurut madhab saya wudhunya tidak sah. Karena kita madhab Syafi'i kan kalau tidak niat tidak sah. Menurut saya wudhunya tidak sah, tapi menurut teman saya yang bermadhab Hanafi wudhunya sah. Nah itu andai kata air yang digunakan wudhu itu saya gunakan, apakah mustakmal atau tidak? Air itu mustakmal atau tidak? Hukumnya mustakmal. Karena ini ya, mustakmal itu sudut pandangnya adalah yang mengerjakan. Jadi walaupun menurut saya wudhu yang dilakukan tidak sah, tapi menurut yang melakukannya wudhunya sah. Menurut teman saya wudhunya sah. Walaupun menurut saya tidak sah, tapi berhubung menurut dia wudhunya sah, maka air itu juga mustakmal bagi saya. Ini maksudnya indah mustamilihi ya. Faqauluhu ba'du walau min tuhri hanafiyin isyaratun lidzalik. Sehingga kalimat dalam Fathul Mu'in walau min tuhri hanafiyin ini mengisyaratkan tadi ya, bahwa yang dianggap adalah keyakinan atau apa itu madhab dari yang melakukan. Wa inna malam yasya iqda'u safi bihi idza massa farjahu itibaran bi tiqadil ma'mum listiratir rabithah ayniyatil iqda' fi shalat duna taharah wa ihtiyatan fi babaini. Kemudian tadi kan dijelaskan ya bahwa kalau ada dua orang yang berbeda madhabnya, maka itu yang dianggap adalah madhab dari yang melakukan. Sekarang ada permasalahan sholat jamaah. Imamnya bermadhab Hanafi, makmumnya Syafi'i. Lalu yang bermadhab Hanafi itu dia memegang kemaluannya. Jadi madhab Hanafi itu memegang kemaluan tidak membatalkan wudhu ya. Madhab Hanafi itu memegang kemaluan tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau ada imam dan makmum, imamnya madhab Hanafi tapi makmumnya madhab Syafi'i, madhab Hanafi dia menyentuh kemaluan, itu kan menurut makmum wudhunya batal, menurut imam wudhunya tidak batal. Dalam hal ini itu yang dianggap adalah makmum. Jadi berbeda antara sholat jamaah dengan hukum air tadi berbeda. Kalau hukum air kan yang dianggap adalah pelaku yang melakukan. Kalau menurut yang melakukan batal ya batal, kalau tidak ya tidak. Kalau masalah jamaah itu yang dianggap adalah keyakinan dari makmum. Jadi kalau keyakinan dari makmum batal, walaupun menurut yang melakukan tidak batal, itu ya yang dianggap keyakinan makmum. Sehingga andai kata saya punya teman madhab Hanafi, kemudian kami berdua sama-sama wudhu, dia setelah wudhu memegang kemaluannya, itu saya tidak boleh bermakmum padanya, walaupun dia meyakini bahwa hal itu tidak membatalkan wudhu. Karena tadi dalam hal jamaah itu yang dianggap adalah keyakinan dari makmum. Sebab jamaah itu ada hubungan, hubungan makmum menghubungkan niatnya kepada imam ya. Jadi keduanya ini harus sah menurut makmum. Makmum harus sah sholatnya menurut dia, imam juga harus sah karena menghubungkan dua sholat. Berbeda dengan toharoh, bersuci. Kalau bersuci kan tidak ada hubungan ya, Dan selain itu alasan mengapa beda bab, beda sudut pandang ya karena ihtiyat ya. Ihtiyat itu ya berhati-hati.
Walidza la yasihul iqtida'u bihi idza tawaddu'a bil niyah 'alal adhar ma hakamna 'ala ma'ihi bil istimal fananduru li mu'taqidihi wa nahkumu bi istimalil ma' wa li mu'taqidina wa nahkumu bi adami sihhati wudu'ihi li adami niyati wa la yafama fi dzalik minal ihtiyat. Jadi bermakmum pada orang yang menyentuh kemaluannya yang bermadzhab Hanafi itu tidak sah. Saya ulangi ya. Bermakmum kepada orang yang wudhu tanpa niat yang bermadzhab Hanafi itu tidak sah ya, menurut pendapat Adhar, walaupun kita menghukumi airnya adalah air istimal. Ada orang yang wudhu tanpa niat, itu wudhunya ada orang yang wudhu tanpa niat, itu kita memandangnya berbeda antara status air dan kesahan berjamaah dengannya. Kalau kita jamaah dengannya tidak sah, tapi airnya kita hukumi istimal. Jadi dalam satu sisi kita memandang keyakinannya sehingga menghukumi airnya istimal, tapi di sisi yang lain kita memandang keyakinan kita sendiri sehingga kita menganggap wudhunya tidak sah. Jadi wudhunya tidak sah tapi airnya mustakmal, itu kan ya gimana sebenarnya ya. Tapi ini namanya ihtiyat ya. Walaupun dalam dua bab yang berbeda, hukumnya berbeda, sudut pandangnya, ini namanya ihtiyat. Wa qauluhu walau min tuhri ay walau kana al-istimalu lil ma' hasala min tuhri hanafiyyin ila khairihi. Di kata walau ini kalau diperlihatkan ada kananya ya. Jadi kana itu kan biasa dibuang setelah lau ya. Wa yahdifun hawa yabkunal khabar wa bada'in walau kasirun dastahar. Kemudian di halaman berikutnya wa qauluhu au sobi ay walau kana min tuhri sobi ghairi mumayyiz toharuhu alihu li ajli ayatu fabihi. Ini contohnya seperti tadi ya, air mustamal itu tetap dihukumi mustamal walaupun dari bekas air yang digunakan bersuci anak kecil yang belum tamyiz yang disucikan walinya untuk kesahan tawaf yang akan dilakukan. Wala ma'fuan anhu ay kaqolili damin ajnabiyyin ghairi mughallat au katsirin min nahwi barogis wa nahwi dzalik. Ini bahasa apa ini? Walau ma'fuan anhu. Jadi air mutamal itu adalah air yang digunakan untuk air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas ya. Najis yang dihilangkan ini walaupun najis yang ma'fu. Contoh najis ma'fu adalah darah orang lain yang sedikit yang tidak dari mughallat ya, atau darah banyak dari semisal kutu. Fa'ulima ay min taqyidil musta'mal bikaunihi qalilan ay wa ba'da faslihi anil mahal. Jadi air mustamal itu tidak hanya air yang digunakan saja, tapi ada batas-batasnya, ada catatan-catatannya. Termasuk catatannya adalah sedikit ya. Jadi tidak pernah ditemukan air mustamal yang 2 kulah atau lebih, pasti sedikit karena syaratnya sedikit. Wa qalu ay wa ba'da faslihi anil mahal wa dzalika li anal ma'a madama mutaraddidan alal udwi la yasbutu lahu hukmul istimal. Termasuk syarat dari air mustamal adalah air itu harus sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Mengapa? Karena hukum air selama masih berada di anggota yang dibasuh itu dia tidak bisa mendapatkan hukum istimal. Jadi saya wudhu menggunakan air sedikit ya, saya wudhu menggunakan air sedikit, kemudian saya membasuh wajah saya. Selama air itu masih menempel di wajah saya, maka belum bisa memiliki hukum mustakmal. Karena tadi air mustakmal itu hanya memiliki hukum mustakmal bila sudah terlepas dari tempat yang dibasuh. Wa'lam, ini kita teruskan di video setelahnya ya.